UMJ Ustadz Muhammad Jen. Alhamdulillah. Bagaimana Pak melihat acara ini? Alhamdulillah, wah ramai sekali ya. Ramai ya Pak? 50.000 orang tua. Masya Allah. Mesti ada kayak dia motor ya Pak ya. Sangat berkesan sekali dengan acara ini. Kalau boleh, ini Bapak apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Sarah. Nah, kalau Bapak tadi sempat dengar teman-teman ya Pak ya. Bapak nih kebetulan kalau kami boleh informasikan Pak, Jasip itu jasa kirim Pak. Ya. Mungkin tahu dari Ibu ya Pak ya. Enggak, Ibu nggak boleh ngomong ya. Ibu suka nggak ngomong kalau Jasip ya. Emang nggak boleh ngomong. Jadi kalau kita nih, kalau Ibu kan suka minta tolong ke mereka nih Pak, ke Jasip gitu, untuk nitip barang sesuatu ketika kita tidak memikirkan untuk pergi sendiri atau beli sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau menurut Bapak nih, dari segi cara atau ada syariah tertentu gitu untuk bentuk transaksi jasib ini dalam tatanan syariah itu diperbolehkan atau enggak? Baik, terima kasih Mbak Sarah. Di dalam kitab Al-Asbah wa Nadzair, Imam Suyuti menjelaskan bahwa al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya dalam bermuamalah itu boleh. Hatta yadulah dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Walaupun jasib di zaman Nabi tidak ada. Nggak ada, jangankan jasib. Bank syariah, nggak ada ya. Kalau di zaman Nabi ya, bank syariah nggak ada. Pasar modal syariah juga zaman Nabi ada nggak ada. Asuransi syariah juga nggak ada. Termasuk juga yang namanya multi finance syariah. Sekarang semua serba syariah. Ada hotel syariah, bank juga syariah kan? Ada BNI syariah, bahkan ada bini syariah. Itulah yang ikut syariah maksudnya. Nah, ternyata dalam ayat tersebut dinyatakan pada prinsipnya dalam masalah muamalah boleh. Hatta yadulah dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil yang melarang. Pertanyaannya, ternyata kalau kita baca dalam berbagai literatur tentang jasib ini kan kepanjangannya apa? Jasa titip. Jasa titip sekarang bukan hanya dalam bidang barang, jasa juga sama. Bu titip punya anak dititip, berangkat mau ada acara seminar, dan sebagainya, dititip. Ketika ada yang jaga, kira-kira butuh biaya nggak yang jagain? Ini yang namanya ujrah. Dalam fatwa MUI dikenal bahwa sebetulnya kalau bicara tentang orang jasib tadi itu, jasa titip, kita mewakilkan kepada orang untuk membantu kita, termasuk tadi menungguin anak gitu ya, termasuk juga saya mau beli makanan. Sekarang bukan hanya yang rombongan Mbak Nadia dengan Mbak Tuti, termasuk juga kalau kita mau makan pakai sarana-sarana bau, ya kan? Ada apa lagi kalau beli aplikasinya apa namanya? GrabFood gitu ya. Sekarang ini ternyata ada ujrohnya ya. Nah, menurut anggota CSN MUI Dr. Oni, belum lama ini ditulis jawaban beliau tentang masalah jasib halal or not gitu ya, boleh atau tidak, selama tidak bertentangan dengan syariat maka boleh. Selama umpamanya dalam bidang produknya itu tidak ada yang haram, boleh. Yang tidak boleh misalkan ada yang nitip tapi beli daging babi, boleh nggak ya? Itu tidak boleh. Beli apa lagi? Beli anjing, beli kotoran. Nah itu yang dikategorikan tidak boleh. Karena kalau kita lihat haram itu ada dua. Haram di zatihi, ada haram di ghairi zatihi. Apa makna haram di zatihi? Haram pada zatnya dan di fisiknya tidak boleh. Termasuk beli ghairi zatihi. Saat kita membelikan produk, pastikan itu halal atau haram. Jangan-jangan sudah ada misalkan daging babi, minyak babi, dan kita belikan. Nah itu boleh jadi di antara jasibnya itu menjadi masalah. Yang pertama, bisnisnya harus halal, baik dalam bidang produk maupun dalam bidang jasa. Yang kedua, dia harus
memberikan deskripsi terhadap produk tersebut. Jangan sampai ada goror. Goror ini maksudnya ketidakjelasan. Kalau ada unsur ketidakjelasan berarti ada yang dirugikan. Dalam kaidah fikih dinyatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan ma'adaman. Hukum itu dilihat ada ilatnya atau tidak. Termasuk, oh ternyata yang bisnis yang dilarang itu kalau mengandung unsur praktek ribawi. Yang dibolehkan jual beli. Wa ta'allallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli cuma boleh, yang praktek ribawinya yang tidak boleh. Kembali kepada jasib tadi yang tertitip, termasuk jangan lupa ditentukan tuh ujrohnya, fee-nya berapa? Karena Nabi SAW menyatakan kalau kita punya pegawai yang dia membantu kita, tentuin dulu sepakat itu berapa ujrohnya. Termasuk kalau kita menggunakan aplikasi tadi GoFood, Grab, kan itu ada biayanya tergantung jaraknya. Ya kan, berapa barangnya, gitu ya Bu ya. Mau pakai GoFood, GoBox ya, atau apa itu ada biayanya, tergantung radiusnya dan seterusnya. Jadi ujurnya biar jelas. Nah makanya pertanyaannya akarnya pakai apa? Kebanyakan kalau jasib itu ada yang menyatakan dengan model akarnya itu wakalah bil ujur. Karena kita dibantu tadi mewakilkan, maka dikasih upah. Mbak Sarah karena nggak sempat menukerin uang, atau bukan nukerin uang, tapi mau beli nasi padang jauh ya, nyuruh anak-anak nih, tolong beliin. Pas beliin dia jalan kaki, pas balik lagi terus Mbak Sarah kasih 20.000, boleh atau tidak? Sebagai ucapan terima kasih. Nih, karena dia minta, saya kasih nih. Buat kamu, makasih ya, nih 20.000. Boleh apa tidak kira-kira? Menurut Mbak Bibi boleh nggak? Mana dia? Dia main berapa? Bingung juga saya jadinya jawabnya. Nah, bisa ada yang ditentukan ujrohnya tadi, atau dari yang membeli. Nah, di medsos, termasuk di YouTube banyak kajian-kajian. Jangankan yang namanya jasib, termasuk elektronik atau yang money itu, e-money, ya kan, atau yang digital, ya. Nah ini kan ada yang melihat beraneka ragam. Apakah ini termasuk dibolehkan atau tidak? Ya kan, termasuk nih jasib, boleh atau tidak begitu kan? Kalau dia ada unsur tadi suatu yang dia haramkan, kemudian tidak jelas spesifikasinya, barangnya bagaimana, maka menjadi batal, maka menjadi tidak boleh. Maka dikategorikan kalau tidak jelas spesifikasinya, namanya la yajuz wala yujlad, artinya nggak jelas. Artinya apa? Nggak jelas, bukan nggak duduk, nggak didudukkan, tapi la yajuz wala yujlad, nggak jelas. Maka kalau dalam kajian fikih, termasuk fatwa MUI, ada akad namanya salam. Salam ini yang disebut tadi, siapa namanya yang pakai PO? Tadi tidak PO, pre-order. Mbak Bibit, ya kan? Mbak Bibit pakai PO kan? Salam kan? Nih, dan ini tadi jangan lupa spesifikasinya beli barang ini, gitu kan? Ada kan spesifikasinya kan? Nah ini namanya dalam kajian kitab fikihnya, termasuk dalam fatwa MUI, namanya akadnya salam. Salam itu bagaimana? Bayar terlebih dahulu, tapi ada begitu kan, nanti baru dibelikan. Termasuk juga hal yang dilakukan tadi, model yang apa Gojek ya, spesifikasinya ada nggak? Harganya berapa dan sebagainya dibeli, nah ada tujuannya. Maka insya Allah kategorinya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah boleh jadi ketika termasuk dalam imani, bahwa iman itu dianggap sebagai pinjaman. Kalau dianggap sebagai pinjaman, maka tidak boleh ada cashback, tidak boleh ada kelebihan. Karena uang dengan uang menjadi riba. Maka tidak tepat kalau iman itu dianggap, kita lihat ini, uang rupiah ditukar. Walaupun itu rupiah juga, tapi dalam bentuk digital ya. Ada nggak lembaga, ada jasa nggak orang yang memasukkan? Ada komputernya nggak? Ada printernya nggak? Ada biaya jasa orang yang nungguin nggak?
ya kan? Maka dikategorikan. Maka ada ulama yang menyatakan bahwa namanya akadnya sorbiyah, seperti money changer. Kita punya uang rupiah, terus mau umroh. Mbak Sarah, Pak Pipin, Mbak Nadia mau umroh. Terus pertanyaannya, kalau kita tidak tukar dalam bentuk uang real, pertanyaannya uang rupiah buat beli air jam-jam semuanya, buat beli oleh-oleh, itu bisa nggak? Nggak bisa, termasuk uang kita, Pak. Walaupun uang rupiah kita banyak, tapi kalau tidak dimasukkan dalam digital bisa berfungsi nggak? Nggak bisa masuk lagi kita, karena udah trennya. Dalam Islam itu tadi, yang namanya tadi dalam muamalah itu sesuai dengan tren, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Begitu Mbak Sarah. Insya Allah diperbolehkan. Insya Allah. Kalau misalkan prinsip transaksinya Pak, kalau dibolehkan, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa seperti bibit itu PO, ada istilahnya down payment lah Pak, untuk assurance ke Mbak Bibit bahwa orang ini pasti akan mengambil, karena kan akan berisiko juga untuk para justifier. Nah itu seperti itu, apakah dia harus bayar full secara syariahnya ya, atau memang kita sebagai customer harus tunggu sampai barang itu datang baru kita bayar? Baik, kalau menurut Imam Syafi'i bayarnya bayar full. Bayar full. Nah, full Bu, full payment langsung, bayar full. Bayar full langsung ya. Nah, tapi ada juga kalau menurut Mazhab Imam Malik yang mesti harus bayar full, bisa DP saja, gitu kan? Nanti tinggal dibayar. Nah, termasuk ada yang menarik. Dalam salam ini ada proses liar. Dalam liar itu kalau tidak sesuai dengan pesanan bisa dibatalkan. Ya kan? Harus sesuai dengan spesifikasinya. Makanya lagi-lagi dalam hukum Islam itu al-hukmu yadullu ma'ilati itu dan ma'alat. Dilihat ada yang dirugikan ya. Kalau jastik justru kehadirannya pembantu itu makhluk juga. Begitu kan? Nah itu begitu. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman atas informasi yang diberikan Pak Ustadz. Kemudian saya sudah di kode-kode nih, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya soal justice. Mas, boleh tolong? Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih senang kepada Pak Ustadz ya, karena ada sih katanya berbentuk syariah jual beli kayak forex tapi emas, dan di situ sih memang sih ada ahlinya, ada segala macamnya. Itu pertukaran dari penjualan emas, tapi katanya emas itu dari misalnya contohnya dari 100 juta kita invest dapat 1 bulan 40 juta, jadi sampai 40 juta. Apakah saya tanya, apakah sudah ada adegannya? Sudah. Apakah di dalam Islam seperti itu bolehkah? Karena kan bagaimanapun transaksi berbentuk kita kan harus berwaspada juga, bukan artinya sebenarnya tidak juga sih. Cuma sedikit juga, apakah boleh saya konsultasi dulu dengan ahli ekonomi? Apakah itu boleh? Katanya sudah ada, dikasih brosurnya, ayat-ayatnya, MUI-nya semuanya lengkap. Nah saya kembali lagi karena transaksi itu karena harus waspada, jangan nanti keluarga kita kena, keluarga saya pun kena juga riba. Walaupun saya mau mencoba, tapi saya ragu dulu, sudah 2 bulan dari sana karena Pak Ustadz berikan, jadi saya teringat lagi Pak Ustadz. Mudah-mudahan ada pencerahan lah bagi saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya jauh atau gimana Bunda? Dengan Bunda siapa Bunda? Ulfa. Oh Bunda Ulfa. Baik Bunda. Nah ini ada transaksi dalam jual beli. Kalau jual beli itu yang namanya berbeda dengan riba itu berbeda. Kalau jual beli itu yang namanya buy itu adalah ada barang, ada uang, ada barang. Itu namanya buy. Jadi mikrofon akan saya ambil baru kalau uangnya dikeluarkan. Handphone akan saya ambil barangnya kalau ada uangnya. Sehingga akan seimbang antara sektor real sama sektor moneter. Nah, kenapa riba dilarang? Kalau riba dilarang karena uang dengan uang, barang dengan barang, dan ada kelebihan. Nah, termasuk bagaimana kalau ada transaksi saya uang dengan emas.
Nah, OJK adalah otoritas jasa keuangan. Ini sekedar informasi buat ayahanda bunda, harap berhati-hati untuk investasi. Berapa banyak sekarang investasi atas nama agama yang bodong gitu ya. Ada nama investasi yang lain-lainnya untuk travel dan sebagainya, izin-izinnya juga bermasalah. Waspadalah, kalau bisa minimal ada izinnya. Terdaftar atau tidak di OJK, pastikan dulu. Kemudian ada siapa? Kalau memang dia usaha syariah, pastikan siapa DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Kalau lembaga yang bukan syariah, biasanya tidak ada DPS-nya untuk menyatakan tadi minimal kita tidak sah kuasa nikah. Yang berikutnya adalah kita lihat ini nabung atau gimana bunda? Saya belum tahu itu. Investasi. Oke, baik. Yang jelas kalau bicara tentang nanti perdagangan-perdagangan yang ada, termasuk dalam masalah-masalah kalau jual misalkan investasi yang paling bagus adalah investasi yang real. Ini kadang-kadang perlu dicek juga, kadang-kadang emasnya nggak ada, gitu ya. Nah, kalau real, contohnya itu bisa kita lihat, yang contoh kalau pasar modal syariah itu sudah ada, boleh sah, halal. Dalam pasar modal syariah itu ada perusahaan syariah yang menerbitkan saham syariah. Ada obligasi. Pertanyaannya, boleh nggak kita kalau membeli seperti itu? Insya Allah boleh, karena sudah ada fatwa MUI-nya. Tapi kalau yang ditanyakan mudah, saya belum melihat bagaimana yang seperti yang tadi investasi. Tapi kalau investasi cuma dia nabung aja, nanti kemudian dia kalau sudah ada uang, contoh di Pegadaian itu ada, dia jatah nitip dulu nabung, nanti kalau sudah banyak bisa langsung diemaskan, itu bisa saja. Jadi tidak ada yang dirugikan. Syaratnya adalah tidak ada yang dirugikan. Kalau tidak ada yang dirugikan, tidak ada dalil yang mengharamkannya, insya Allah itu hukumnya jawab, boleh. Kalau begitu kayaknya kita udah harus selesai dulu hari ini, Pak Ustadz, Rifki, Nadia, terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Insya Allah setelah ini akan ada acara lain lagi, akan ada pembicara lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan mohon bersedia untuk foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan kemana-mana, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena kita setelah ini akan langsung memasuki sesi selanjutnya, di mana dengan top